Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dosi Cahaya SPD, mahasiswa PPGPAI Batch 2 LPTK IAIN Curup tahun 2024. Kali ini saya membuat video PPL P5 PPRA. Tema gaya hidup berkelanjutan. Topik pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan dan lingkungan. Proyek profil budidaya tanaman obat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Hari ini sebelum mulai pelajaran Ibu cek terapian dulu ya. Sebelum Bu absen ya. Coba semuanya berdiri dulu Bu cek. Nah, sudah rapi semua tangan. Kalau sudah rapi, Ibu absen terlebih dahulu. Alvan, Ibu. Andini, Ibu. Angel, Ibu. Mangira, Dafa, Ibu. masuk semua? Masuk. Ini ya. Nah, sekarang ini kita pertemuan Peri. Baik, sebelum memulai ya, biar kalian semangat. Karena kita hari ini P5, jadi kita senam dulu ya, setuju? Senam P5 ya. Silakan ini nanti dilihat di layarnya ya, senamnya. Silakan berdiri semua. Nah, senamnya sudah selesai, silakan duduk. Gimana sudah senam? Enak? Nah, dulu kan pernah Ibu masuk juga tentang P5 ya. Nah, sekarang kita memulai semester baru ini dengan P5 juga. Yang P5 sebelumnya ada yang masih ingat? Ya. Nah, silakan Reza. Tentang suara demokrasi, yaitu punya ketua dibagi ketua sebagai sarana mengajarkan siswa untuk memahami implementasi demokrasi dalam lingkungan organisasi. Tepuk tangan dulu. Benar ya, kemarin tentang suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil OSIS. Nah, untuk sekarang ini kita P5-nya berbeda dari sebelumnya ya. P5-nya tentang gaya hidup berkelanjutan tanaman obat sekolah. Nah, untuk tanaman obat sekolah ini tentunya ada tujuan pembelajarannya ya. Bisa terlihat itu yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi dan
menyebutkan berbagai tanaman obat ya yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara menanam, merawat, dan memelihara tanaman obat di lingkungan sekolah ya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peran tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di sini nanti selain kalian tahu tentang jenisnya, kalian diharapkan bisa untuk menanam dan merawat. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nanti. Tanaman apakah yang ada di gambar ini? Silakan diamati dulu ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Tanaman ini nanti berkaitan dengan yang kita pelajari. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Niki. Jahe adalah salah satu tanaman yang berbahaya, memiliki banyak manfaat, lagi kesehatan manusia. Jahe juga memiliki aroma yang khas dan rasa yang pedas, sehingga sering digunakan sebagai tambahan pada makanan dan minuman. Manfaat jahe lainnya adalah sebagai obat alami untuk mengatasi nyeri sendi dan otot. Tepuk tangan dulu. Nah, betul ya, tanaman di atas adalah tanaman jahe. Jahe ini termasuk tanaman obat. Nanti kalimat kita di sini salah satu tanamannya itu adalah tanaman jahe ya, karena berkhasiat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang ini biar kalian lebih paham lagi tentang tanaman obat sekolah, Ibu ada video. Kita sama-sama untuk mengamati video ya. Berikan pengetahuan tentang macam-macam toga atau tanaman obat keluarga. Toga kepanjangan dari tanaman obat keluarga. Biasanya toga ditanam di setiap rumah. Berikut ini macam-macam tanaman toga. Yang pertama yaitu ada jahe. Yang kedua kunyit dan temulawak. Yang ketiga ada kencur. Yang keempat ada lengkuas. Berikut ini ciri-ciri tanaman toga. Yang pertama ada jahe. Jahe tertanam di dalam tanah. Untuk daunnya berukuran kecil meruncing. Coba lihat. Nah, seperti gambar berikut ini. Kemudian rasanya pedas. Yang selanjutnya yaitu juga menjadi penyedap. Nah, berikut ini ciri-ciri tanaman. Yang pertama, buahnya berukuran besar, ditemukan kemudian sama-sama berwarna kuning. Dan daunnya luas, itu ukurannya lebih besar dibandingkan ini kuning, serta sama-sama tertanam di dalam tanah. Berikutnya yaitu kunyit. Yang memulai, kemudian ditanam di dalam tanah dan buahnya berukuran sedang. Kalau yang kecil dibandingkan dengan tanaman, kemudian sama-sama berwarna kuning. Selanjutnya yaitu ada kencur. Buahnya berukuran kecil berwarna putih, tertanam di dalam tanah dan daunnya berlebar serta pendek sehingga sangat menyentuh tanah. Berikutnya yaitu lengkuas. Buahnya berukuran sedang dan kulit lengkuas biasanya berwarna merah. Dan lengkuas biasanya lebar panjang. Sedangkan tanaman lengkuas sendiri tertanam di dalam tanah. Nah, teman-teman, sekarang kita kalian tebak ya, gambar yang pertama kira-kira ini gambar apa ya? Nah, kira-kira yang pertama itu gambar apa? Ya, betul, lengkuas. Gambar yang kedua, Nah, gambar yang kedua kira-kira apa? ya benar, Jahe ya.
Di video tadi dia menjelaskan tanaman obat ini adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, yang biasanya bisa kita temui di rumah, ya. Nah, sekarang P5-nya di sekolah, tentunya tanamannya harus kita pelihara di sekolah. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompok, ya. Ibu bagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu lihat absennya dulu. Kelompok yang pertama, kelompok Ilham, ya. Terdiri dari Alvan, Ripan, Anizal, Anggira, Dava, Kezia, Caroline, Fadil, dan Diki, ya. Kelompok 2, kelompoknya Rajwa, terdiri dari Rajwa, Rezil, Andini, Angel, Salwa, Liza, Francisco, dan Meza, ya. Kelompok 3, kelompok Radit, ada Rizky, ada Piolin, Meka, Andalin, dan Austin, ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok tadi malam sudah Ibu instruksi kalian untuk membawa tanaman yang ada di rumah. Tanamannya sudah dibawa? Sudah. Kelompok 1 kemarin apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, karena tanaman itu di luar kelas, jadi sepakat kita di luar saja ya prakteknya, ya. Prakteknya nanti kalian menanam tanaman obat itu, ya, di dalam polybag atau pot. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita kelas ke lokasi praktek. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu. Tanaman yang kalian bawa, silakan tanamnya taruh di pot atau polybag, kemudian tanam tanaman obatnya, ya. Paham?
Nah, gimana prakteknya seru? Tadi kelompok 1 tentang kunyit ya. Semoga tanamannya bisa tumbuh ya. Rajin untuk isi. Kelompok 2 jahenya dilihat setiap pagi disiram ya. Kelompok 3 juga lakukan. Oke? Tanamannya walaupun tidak di dalam kelas, tapi kalian harus tetap memantau ya. Sekarang karena sudah praktek, kelompok 1, 2, 3, Ibu suruh buat laporan praktik. Nanti presentasi. Ya. Ibu bagikan dulu ya APD-nya, bagian tidak mengerti, Ibu jelaskan lagi. Ya. Ibu ada medianya karton ya. Ini nanti karton kalian buat laporannya ditempel di sini ya. Bacakan LKPD-nya dulu baru didiskusikan. Paham? Ini yang kelompok 1. Silakan dikerjakan, baca dulu 15 menit kamu. Oke? Nomor 1. Ada kendala nomor 1? Nomor 2 ada kendala? Nanti tempelkan tanaman obatnya ya. Dan sekarang Ibu menilai keaktifan diskusi ya. Kelompok 1 siapa yang tidak ikut diskusi? Ikut semua? Kelompok 2 ikut semua? Kelompok 3? Udah waktunya 5 menit lagi presentasi ya. Sudah selesai? Kelompok berapa dulu presentasi? 1. Sudah, silakan kelompok 1 presentasi hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1 buka dulu baru dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami menjelaskan tentang kunyit. Kunyit adalah tanaman herbal yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan adalah simpangnya, akar yang menyerupai umbi. Kunyit dikenal luas karena manfaatnya dalam bidang kesehatan, kuliner, dan kecantikan. Kunyit adalah tanaman herbal yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan adalah simpangnya, akar yang menyerupai umbi kunyit. Dikenal luas karena manfaatnya dalam bidang kesehatan, kuliner, dan kecantikan. 2. Penggunaan kunyit sebagai tanaman obat. 2. Penggunaan kunyit sebagai tanaman obat. Melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagai antiseptik alami, mengatasi gangguan kulit. Setelah dari presentasi kelompok 1, bagaimana kelompok lain ada yang menanggapi? Silakan Liza. Ya, Bu. Terima kasih atas presentasinya. Kelompok kalian menjelaskan manfaat kunyit dengan sangat jelas. Namun menurut saya akan lebih menarik jika ditambahkan informasi tentang cara membuat ramuan kunyit dan bisa diberikan gambaran lebih detail tentang efek samping jika kunyit dikonsumsi berlebih
Dari kandungan biotik yang berpengaruh untuk kesehatan yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi dalam program penguatan klorofil pada Pancasila, jahe menjadi tema yang relevan untuk memperkenalkan siswa pada pentingnya tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat jahe sebagai tanaman obat. 1. Anti mual. Digunakan untuk mengatasi mual, terutama mual akibat perjalanan atau kehamilan. 2. Anti inflamasi. Membantu mengurangi peradangan pada tubuh. 3. Penghangat tubuh. Sering digunakan dalam minuman tradisional untuk menjaga kehangatan tubuh, terutama saat cuaca dingin. 4. Meningkatkan pencernaan. Membantu meredakan gangguan pencernaan dan kembung. 5. Meredakan nyeri. Kandungan gingerol membantu mengurangi rasa sakit seperti nyeri otot dan para menstruasi. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan materi tentang jahe sebagai tanaman obat. Kita presentasinya sangat informatif, terutama tentang manfaat jahe untuk kesehatan. Penjelasan sekian cukup dalam, tetapi ada beberapa istilah yang mungkin perlu dijelaskan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami semua teman-teman. Secara keseluruhan, saya sangat mengapresiasi kerja keras kelompok yang semangat terus untuk presentasi berikutnya. Caroline sudah menanggapi dengan baik ya. Nah, untuk kelompok 2 silakan teman saya ini. Penjelasannya sangat jelas dan bagus. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sekarang presentasi kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1, 2, 3 sudah presentasi ya. Sekarang kalau sudah presentasi, nanti hasil karyanya dikumpulkan dengan Ibu ya. Ibu akan memberikan nilai. Tadi nilai diskusi dan presentasinya sudah Ibu nilai. Nanti Ibu juga nilai tentang hasil laporan kalian ya. Ada 2 nanti tentang pot tadi, tanamannya di pot dan sama hasil praktek. Paham ya? Kita masuk ke penutup ya, kesimpulan. Kira-kira dari awal sampai akhir kita belajar tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Ada, Bu. Silakan Iza. Tobat adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Sebagai penguatan tanaman yang berkhasiat obat